Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Fadilah Ainur Rahmah dengan NIM 11992300015, jurusan Manajemen Keuangan Syariah semester 3. Tugas pokok Bank Indonesia. Yang pertama yaitu untuk menjaga stabilitas moneter. Bank Indonesia membuat kebijakan moneter yang berfungsi untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat agar harga pokok dapat dikendalikan. Yang kedua yaitu untuk menjaga stabilitas sistem pembayaran. Dalam Bank Indonesia terdapat dua sistem pembayaran. Yang pertama yaitu pembayaran tunai, yang kedua adalah pembayaran non-tunai. Tugas BI di sini adalah membuat sistem, aturan, dan fondasi yang akan digunakan untuk dua pembayaran tersebut. Tugas BI yang terakhir yaitu untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, di mana BI berperan untuk mengawasi serta mengatur seluruh perbankan di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK merupakan lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain. OJK didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang memiliki fungsi sebagai sistem pengaturan dan sistem pengawasan terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan. Tujuan OJK yang pertama yaitu mendorong kegiatan sektor jasa keuangan agar terselenggara secara teratur, adil, transparan, serta akuntabel. Yang kedua yaitu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Yang ketiga yaitu menjamin kepuasan dan kepercayaan konsumen serta masyarakat. Adapun tugas OJK yaitu melakukan pengaturan dan pengawasan kepada kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, misalnya di bank umum dan di bank syariah. Yang kedua yaitu melakukan pengaturan dan pengawasan kepada kegiatan jasa keuangan di pasar modal, contohnya manajemen investasi. Dan yang terakhir yaitu melakukan pengaturan dan pengawasan kepada kegiatan jasa keuangan di IKNB, seperti contohnya perasuransian, dana pensiun, dan lain sebagainya. Pasar modal adalah sarana bertemunya penjual dan pembeli yang melakukan transaksi dengan maksud memperoleh modal. Pasar modal syariah merupakan bagian dari pasar modal Indonesia yang memiliki karakteristik baik dari segi produk maupun mekanisme transaksinya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Adapun perbedaan dari saham, sukuk, dan reksadana syariah yaitu saham adalah surat berharga atau bukti penyertaan modal seseorang kepada suatu perusahaan. Konsep saham di sini yaitu penyertaan modal dengan hak bagi hasil usaha dari suatu perusahaan, di mana konsep saham ini tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dan dalam prinsip syariah, konsep saham ini dikenal dengan kegiatan musyarakah. Yang kedua yaitu sukuk. Sukuk adalah bukti kepemilikan bersama atas suatu proyek atau aset, di mana harus ada aset yang dijadikan dasar untuk penerbitan sukuk, atau yang dikenal dengan underlying asset. Underlying asset dapat berupa tanah, bangunan, proyek, ataupun manfaat. Yang terakhir yaitu reksadana syariah. Reksadana syariah adalah alternatif investasi untuk para masyarakat pemodal yang dikelola oleh manajer investasi dengan cara menginvestasikan dana kelolaannya kepada efek syariah yang berupa saham atau sukuk. Asuransi syariah merupakan kegiatan perasuransian yang sangat mengedepankan prinsip tolong-menolong dan saling melindungi. Konsep prinsip syariah tidak mengenal dana hangus, tetapi seluruh dana akan dikembalikan pada waktu
perasuransian telah selesai. Sementara itu, klaim dana yang dilakukan berasal dari rekening Tabarus setiap peserta. Jadi dalam asuransi syariah, apabila peserta memerlukan dana atau ingin mengambil dana asuransinya sebelum batas waktu yang disepakati, itu boleh. Sebab prinsip dari asuransi syariah adalah saling tolong menolong apabila ada seseorang yang membutuhkan.